Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tak tahu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu Makasih hati Tuhan, yang bersyukur, ku bersyukur. hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang bersyukur. Ajar kami untuk memiliki hati yang percaya bahwa mujizat-Mu nyata. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau ada dan sungguh teramat baik dalam hidup kami, Bapa. Oh, hati yang bersyukur kami bawa di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Ampunilah kami, Bapa.
Segarkan jiwa kami Tuhan, ku mau bersyukur Tuhan. Oh Allah yang sungguh baik, teramat baik dan sangat amat baik. Terpujilah kasih setiamu Tuhan, tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu. Kami mensyukuri hadirat-Mu, kami mensyukuri kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Nama-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan. Nama-Mu memberikan jaminan bagi kami bahwa setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Engkau, yang berlindung dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kami ucapkan sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai bagimu, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 26 hingga Mazmur pasal yang ke-35. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul pada pagi hari ini yaitu berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mari sama-sama kita baca dari Mazmur 32. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah yang terbesar di dunia ini adalah dosa. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya pergumulan. Tetapi masalah yang terberat di dunia ini adalah karena pergumulan akan dosa. Mengapa? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang namanya diberikan untuk kita dapat beroleh pengampunan selain nama Tuhan Yesus yang dapat memberikan pengampunan. Salah seorang petinggi di ISIS, dia pernah mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suka menganiaya orang-orang percaya, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika dia dilawat oleh seorang yang dia katakan tiba-tiba dia mengalami lawatan dan dia ketemu dengan seorang yang berpakaian putih. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Aku mengampunimu. Siapakah engkau? Aku mengampunimu. Dan ketika dia mendengarkan suara itu, kemudian dia merasakan ada damai sejahtera dan melawat kehidupannya. Lalu kemudian dia tersungkur dan dia bertanya sekali lagi, siapakah engkau? Aku adalah Yesus. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Dan satu lawatan terjadi di dalam kehidupannya dan dia berkata tidak ada seorang pun yang dia pernah merasakan mampu mengampuni dia. Dan saudara, pengampunan Tuhan itu adalah kelepasan yang paling luar biasa yang dapat diberikan oleh satu pribadi dan namanya adalah Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang masih dalam belenggu dosa, setiap orang yang tidak melakukan pengakuan akan dosanya adalah orang-orang yang paling tersiksa di dalam dunia ini. Orang yang tidak mengungkapkan dosa-dosanya di hadapan Tuhan.
dan dia tidak datang kepada juru selamat adalah orang-orang yang paling menderita hidupnya karena dia terbelenggu dengan rasa tertuduh, rasa bersalah. Tapi pengampunan daripada Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan. Itu sebabnya di dalam Mazmur 32 ini, saudara, kunci kelepasan yang paling luar biasa adalah pembebasan dari dosa. Pembebasan dari dosa ketika kita datang mohon ampun kepada satu pribadi yang memiliki otoritas untuk mengampuni. Di situ saudara akan mengalami kelepasan. Ada banyak orang hidup di dunia ini kelihatan dari luar dia senang. Kelihatan dari luar dia bahagia, dia punya uang, dia punya harta. Tetapi jika dia tidak memiliki rasa kebebasan, pengampunan daripada Tuhan, hati kita tidak bisa bohong. Kalau kita tidak datang minta ampun kepada Sang Juru Selamat yang memberikan pengampunan, semua hidup kita itu adalah kamuflase, penuh dengan kemunafikan. Dan orang yang paling dipulihkan, orang yang paling dibebaskan ketika dia mau datang kepada satu pribadi, mohon ampun di hadapan Tuhan dan dia mengalami kelepasan. Disitulah orang-orang yang paling merasa dimerdekakan. Daud melakukan pelanggaran dan dosa. Tetapi ketika dia menyadari bahwa hanya ada satu pribadi yang dapat mengampuni dia, dia mengalami kelepasan. Di depan Nabi Nathan, di hadapan Tuhan, dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, tahirkanlah dan jangan ambil rohmu daripadaku. Nyanyian pengajaran Daud yang dia saksikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini adalah berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, tidak ada satupun dosa yang bisa ditutupi kecuali oleh darah anak domba Allah. Bukan sekedar ditutupi, tapi dihapuskan, diampuni. Saudara yang diberkati, ujilah dirimu sendiri. Simpan dosamu baik-baik, simpan dosamu kuat-kuat, dan kemudian kau tidak melakukan pengakuan di hadapan Tuhan, maka engkau adalah orang yang paling tersiksa di dunia ini. Tapi orang yang diampuni pelanggaran, yang mengakui dosanya, yang membukakan pintu-pintu hatinya terhadap pengampunan daripada Tuhan adalah orang-orang yang paling dipulihkan. Saudara, kalau hari ini engkau berbeban berat dan engkau merasakan ada ikatan, ada belenggu, ada kepahitan yang tidak dapat dipulihkan, mungkin engkau belum mengaku dosamu, belum datang kepada Sang Juru Selamat yang hidup. Daud sebelum dia mengaku dosa, dia tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak dapat menyampaikan ungkapan-ungkapannya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, merasakan bahwa kesalahannya tidak lagi diperhitungkan, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, untuk menjadi seorang yang mengalami pengampunan, jangan berjiwa penipu. Orang yang berjiwa penipu, yaitu dia menutupi di depan Tuhan seolah-olah tidak ada masalah, tetapi sesungguhnya dia ada masalah, dia menyimpan sesuatu. Orang yang tidak berjiwa penipu, dia apa adanya, dia bongkar semuanya di hadapan Tuhan, dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lusuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Ketika kita mendiamkan dosa, ketika kita cuek terhadap dosa dan tidak mau mengaku di hadapan Tuhan, kita akan mengalami bahwa gelisah, sebab siang malam tanganmu menekan dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Menyimpan dosa membawa masalah, menyimpan dosa membawa tekanan, menyimpan dosa membuat seseorang terintimidasi. Tetapi ketika ayat 5, dosa kita diberitahukan kepada Tuhan dan kita tidak sembunyikan kesalahan kita di hadapan Tuhan, aku berkata, aku akan mengaku kepada pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Maka orang yang datang kepada Tuhan mohon ampun di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang paling dipulihkan. Saudaraku yang diberkati, jangan simpan dosa. Menyimpan dosa membawa intimidasi. Menyimpan dosa membawa kegelisahan. Menyimpan dosa membawa tekanan dan membawa intimidasi. Rasa tertuduh ada di dalam diri kita. Tetapi ketika datang dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan mengampuni dan membebaskan. Intinya adalah pembebasan, kelepasan daripada Tuhan. Ada berapa banyak orang merasa perlu mengeraskan hati karena gengsi untuk mengaku dosa. Perlu merasa mengeraskan hati karena gengsi untuk buka-bukaan di hadapan Tuhan. Merasa berkeras hati karena dia tahu, dia berpikir bahwa tidak akan ada pemulihan kalau dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang yang sombong tidak akan pernah mengakui dosanya. Tetapi orang yang sombong adalah orang yang paling mengalami tekanan di dalam hidupnya. Selama dia berdiam diri, tulang-tulang menjadi lesu, mengeluh sepanjang hari. Kita lihat banyak orang yang hidupnya bersungut-sungut karena ada dosa yang tidak mau diakui. Yang malam terintimidasi.
Saudara, ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah setiap orang saleh berdoa. Saudara, hendaklah kita berdoa selagi Tuhan dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ada saatnya ketika kita tidak dapat datang lagi menemui Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang datang kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Hari ini adalah hari penuh dengan kasih karunia, pintu kasih karunia masih terbuka buat kita semua. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Tapi ada banyak orang lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak mengungkapkan masalah-masalahnya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati mau terbuka. Orang yang sombong pasti tertutup. Orang yang sombong tidak mau terbuka kalau dia perlu seseorang. Gengsi untuk datang minta tolong. Sedangkan kepada manusia dia gengsi, apalagi kepada Tuhan. Orang yang gengsi, jangan harap engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab kesombongan adalah akar dari segala dosa. Kesombongan adalah akar dari segala kejatuhan. Kalau di hadapan manusia saja engkau sombong, tidak akan mungkin engkau dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon ampun di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang saleh berdoa. Orang yang saleh datang menemui Tuhan. Orang yang saleh merendahkan diri datang kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau masih gengsi mau berdoa, masih gengsi mau cari Tuhan, kalau dikatakan berdoa engkau gengsi, baca firman gengsi, saudara tidak akan mendapatkan keselamatan. Mau keselamatan tapi tidak mau cari Tuhan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ketika kita menjadikan Tuhan persembunyian kita, Tuhan akan menjaga kita dari kerusakan. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, ketika seseorang mengalami pemulihan dari dosa, Daud mengalami pemulihan dari dosa. Dia menjadi orang yang salah yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Orang yang bebal harus dipaksa. Melakukan segala sesuatu karena keterpaksaan, engkau masih dalam ikatan. Ya, kuda yang liar itu memerlukan tali kekang. Kalau kita harus diarahkan, ayo berdoa, dipaksa-paksa harus beribadah, dipaksa-paksa untuk mencari Tuhan, dipaksa-paksa untuk berdoa. Kita hanya bisa digerakkan oleh kendali, oleh sesuatu yang harus mengendalikan kita. Ke sana harus dipaksa, ke sini harus dipaksa, ibadah harus dipaksa, melayani harus dipaksa, rendah hati mau dipaksa, mengampuni harus mau dipaksa. Artinya kita masih seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Karena tidak berakal harus dikekang oleh firman, oleh orang lain. Nah, saudara yang diberkati, kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Saudara, Mazmur 32 ditutup dengan ayat 11 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Tidak ada orang benar, tidak ada satupun orang benar kecuali ada orang yang dibenarkan. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu sebabnya temuilah Tuhan selagi dia dapat ditemui. Mazmur 34 firman Tuhan berkata seperti ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Ayat 16 luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, orang-orang benar bukanlah orang-orang yang sudah tidak butuh Tuhan. Justru orang-orang benar adalah orang-orang yang berdosa tapi dibenarkan, ditutupi kesalahannya. Dan saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Satu hal yang kita ingat, saudara, di dalam ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya,
tidak ada satupun yang patah. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang yang datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memohon agar kesalahannya diampuni di hadapan hadirat Tuhan. Tiap-tiap hari, sekalipun Yesus sudah menebus kita dan tidak diperhitungkan kesalahan kita, saudara. Tapi kita terus datang kepada Tuhan merendahkan diri. Sebab wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang telinganya tertuju pada teriak mereka minta tolong. Saudara, hubungan dibangun oleh karena komunikasi. Dan orang-orang yang benar yang selalu berseru kepada Tuhan adalah orang-orang yang membangun komunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang ingin kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Dosa membuat kita hancur, dosa membuat kita remuk, dosa membuat kita tidak berdaya. Tetapi ingat, ketika kita orang-orang yang tidak benar dibenarkan oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membenarkan kehidupan kita. Berbahagialah orang yang dibenarkan, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, berbahagialah orang yang ditutupi kesalahannya. Orang-orang yang ditutupi kesalahannya adalah orang-orang yang mau datang mencari Tuhan selagi ia dapat ditemui. Tiap hari Tuhan membuka hatinya, membuka tangannya untuk ditemui oleh engkau. Carilah Tuhan, maka engkau akan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom and God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami kesabaran tiap-tiap hari untuk mencari dan menanti-nantikan Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar dibenarkan karena iman. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perbuatan kami. Kalau menurut perbuatan kami adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi di dalam Tuhan, ketika Engkau berseru, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya tertuju kepada teriak mereka minta tolong. Dan kami, Tuhan, bisa menemui Engkau selagi Engkau dapat ditemui. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini, ampuni salah dan dosa kami. Dan setiap orang yang berlindung kepada Tuhan, pasti akan dibenarkan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan semuanya itu. Dan tidak ada satupun tulang yang patah. Oleh karena pertolongan Tuhan menopang kami, menangkap kami, menjauhkan kami daripada yang jahat. Orang-orang berdosa, tetapi kesalahannya tidak diperhitungkan oleh karena kami berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini, setiap orang yang rindu hatinya dipulihkan, buka hati di hadapan Tuhan, belajar untuk tidak gengsi, belajar untuk rendah hati, mau berseru kepada Tuhan dan menerima pertolongan daripada Tuhan. Tepat pada waktunya Engkau pasti tolong. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat, pengampunan, pemulihan, dan kasih karunia demi kasih karunia. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. And God bless you. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.